Orang Jawa kuno juga kenal kuburan, ini buktinya, dalam perjalanan itu, Sutasoma disergap gajah muka yang ganas, lalu seekor naga. Namun, Sutasoma malah menjadikan keduanya murid. Ia juga bertemu harimau betina yang kelaparan dan hendak memakan anaknya sendiri. Sutasoma yang jatuh iba, menyerahkan dirinya untuk dimakan harimau. Kematian Sutasoma membuat sang harimau terenyuh dan menyesal. Beruntung muncullah Dewa Indra yang menghidupkan kembali Sutasoma. Dan, bersama dengan Gajah Muha dan Naga, harimau itu pun menjadi murid Sutasoma. Sutasoma mencapai kesadaran ketika bertapa di puncak Gunung Semeru. Sutasoma digoda para bidadari yang cantik jelita. Bahkan Dewa Indra pun ikut menyamar menjadi bidadari, untuk menguji keteguhan hatinya. Namun upaya mereka gagal, karena Sutasoma menampakkan wujud aslinya sebagai Buddha Wairocana, yang maha tinggi. Para dewa pun menyembahnya. Dalam sekejap, Sutasoma kembali ke rupa manusia dan menyadari misinya. Begitu turun gunung, Sutasoma bertemu dengan sepupunya, Raja Dasabahu. Dengan riangnya Raja Dasabahu meminta Sutasoma menikahi adik perempuannya yang cantik, yakni Chandrawati, karena keduanya sudah dijodohkan sejak kecil. Aslinya, Dewi Chandrawati adalah titisan Lokana, pasangan Wairocana, sang Buddha tertinggi. Perkawinan Sutasoma dan Chandrawati di Taman Ratnalaya, yang adalah manifestasi penyatuan energi maskulin-feminin. Juga dipahatkan pada relief Candi Jawi di Pasuruan, Jawa Timur, sementara Sutasoma mereguk manisnya pernikahan, kekuatan jahat yang dipimpin Purusada semakin mencengkeram dunia. Purusada bahkan berhasil membunuh titisan Dewa Wisnu, yakni Raja Jayawikrama dari kerajaan Singhala. Ia juga berhasil menawan 100 raja sebagai tumbal untuk Dewa Kala. Namun, Dewa Kala rupanya tidak puas. Ia menuntut juga nyawa Sutasoma, yang telah bertahta sebagai Raja Hastina. Maka terjadilah perang besar, ketika bala tentara Purusada menggempur Hastina. Hastina dan para sekutunya menahan serangan itu di bawah komando Dasabahu dari Kasi, sepupu Sutasoma. Tapi sesuatu membuat mereka terhenyak. Kebaikan kalah melawan kejahatan dalam pertempuran akbar itu, Purusada berubah menjadi Dewa Rudra atau Dewa Siwa untuk menghadapi Raja Dasabahu, yang adalah putra Dewa Brahma. Dengan mudah Raja Dasabahu dikalahkannya dan dipenggal. Ingat, ya, tadi titisan Dewa Wisnu telah dibunuh Purasada. Sekarang putra Dewa Brahma pun ditumpasnya. Saktinya gak kaleng-kaleng. Tewasnya Raja Dasabahu membuat prajurit Hastina kocar-kacir. Bala tentara Purusada semakin merajalela. Mereka membawa Mahapralaya, atau kehancuran total atas dunia. Pada momen itulah, muncullah Sutasoma, tanpa tentara, hanya diiringi Brahmana Siwa dan Buddha. Artinya, seluruh tokoh agama mengesampingkan perbedaan dan bersatu menghadapi Angkara. Purusada makin blingsatan. Dikerahkannya berbagai kesaktian untuk menyerang Sutasoma, di antaranya hujan api dan hunjaman senjata magis. Namun, oleh Sutasoma, semua itu diubah menjadi taburan bunga, dan air amerta, yang menghidupkan kembali para korban. Gak pakai lama, Purusada segera berubah menjadi Kalagni-Rudra, wujud siwa yang paling mengerikan dan sanggup menelan 3 alam. Senjata rahasia Bhinneka Tunggal Ika para dewa turun, memohon Dewa Siwa untuk menghentikan murkanya demi keselamatan dunia. Mereka mengingatkan bahwa Sutasoma adalah jelmaan Buddha. Tidaklah mungkin kekuatan Siwa menghancurkan Buddha, karena pada hakikat keduanya sama, bahwa wujud Buddha dan Siwa memang berbeda. Namun bagaimana bisa mengenali perbedaan dalam selintas pandang? Mereka memang berbeda-beda, namun hakikat sama. Bhinneka Tunggal Ika, karena tiada kebenaran yang mendua. Sayangnya, nasihat para dewa gak mempan meredam amarah Kalagni-Rudra. Sutasoma pun mengerahkan kesaktiannya dan mengeluarkan senjata kristal yang menembus wujud Kalagni-Rudra. Seketika sang Rudra dilingkupi kedamaian karena ia merasakan welas asih sang Buddha yang dialirkan Sutasoma. Kekuatan Rudra pun lenyap, dan Purusada kembali ke wujud aslinya. Purusada gemetar, mengira Sutasoma akan menghukumnya. Namun, Sutasoma malah menyambutnya dengan tangan terbuka, tanpa syarat. Sutasoma bahkan meminta para raja mengampuni Purusada. Sayangnya, mereka semua tak bisa lepas dari tuntutan Dewa Kala. Sutasoma pun menawarkan, untuk menebus hidup 100 raja dengan nyawanya sendiri.
Tekadnya jelas, dunia harus kembali damai. Maka Sutasoma menyerahkan dirinya kepada Dewa Kala. Dewa Kala berubah menjadi naga raksasa dan menelan Sutasoma. Namun, saat melakukannya, ia merasakan kedamaian yang mengalir dari diri Sutasoma. Dewa Kala yang dibakar rasa bersalah, memuntahkan kembali Sutasoma. Dan seketika itu juga, ia diliputi damai sejahtera. Demikianlah Sutasoma berhasil menegakkan kedamaian di 3 alam, bukan dengan perang dan kekerasan, melainkan dengan jalan damai, pengorbanan, dan welas asih. Para korban perang hidup kembali. Bahkan para raksasa, Raja Purusada, dan Dewa Kala pun menjadi biksu. Sedangkan Sutasoma dan permaisurinya, kembali ke entitas aslinya dan pulang ke alam Jinalaya. Berbagai fenomena dalam kitab Sutasoma yang nyambung dengan masalah bangsa kita saat ini. Dan, apa saja sih yang diwariskan Majapahit bagi kemerdekaan Indonesia? Ada banyak hal yang menarik dalam Kakawin Sutasoma. Uniknya, kisah Sutasoma bukanlah kisah baru, karena pernah dipahatkan di Candi Borobudur pada abad ke-9 M. Empu Tantular, yang menulis Kakawin Sutasoma pada zaman Majapahit pun mengaku, ia menyadur dari cerita terkenal berjudul Purusada Santa. Kakawin Sutasoma ditutup dengan pujian bagi Raja Sanagara, atau Raja Hayam Wuruk tahun 1334 sampai tahun 1389, menunjukkan bahwa Empu Tantular adalah saksi mata langsung dari masa keemasan Majapahit. Meski Kakawin Sutasoma adalah karya sastra dan bukan catatan sejarah seperti Negara Kertagama dan Pararaton, dalam kolofon atau catatan penulis di bagian akhir, Empu Tantular menyebutkan Majapahit sebagai negara yang berdaulat. Ini menyiratkan adanya hukum. Ini menyiratkan adanya aparatur pemerintahan dan pelayanan publik. Dan ini menyiratkan adanya teritori dan pertahanan terhadap wilayah kedaulatan. Uniknya, teritori yang dimaksud mencakup darat dan laut. Ini laut ya, bukan sungai, karena dalam lontar dipakai kata sagara, yang berarti laut atau samudra. Cukup berdaulat ya, bahkan menurut standar modern. Untuk rincian wilayah Majapahit, Mandala terbesar di Asia Tenggara pada masanya, menurut Zoetmulder tahun 1906 sampai tahun 1995. Pakar sastra Jawa klasik, yang paling istimewa dari Kakawin Sutasoma, adalah adanya rekaman kehidupan beragama di masa Majapahit.